Selamat malam, saya Satoding, saya 11 IPA 3. Di sini saya membuat video UAS saya menjelaskan tentang mengeksplorasi teknik olah tubuh, pikiran, dan suara. Yang kedua, unsur pembentuk teater. Berikut adalah penjelasannya. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengeksplorasi teknik olah tubuh, pikiran, dan suara dalam teater. Dalam berteater, terdapat beberapa latihan yang harus dijalani dengan tekun dan rajin. Latihan-latihan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu latihan teknik olah tubuh, olah pikiran, dan olah suara. Latihan-latihan ini berfungsi untuk memaksimalkan berbagai unsur yang ada dalam tubuh pemain agar dapat menampilkan pertunjukan teater secara maksimal. Yang pertama yaitu latihan olah tubuh. Olah tubuh atau biasa juga dikatakan senam sangat perlu dilakukan sebelum kita mengadakan latihan atau pementasan. Dengan berolah tubuh, kita akan mendapatkan keadaan atau kondisi tubuh yang maksimal dan sehat. Selain itu, olah tubuh juga mempunyai tujuan melatih atau melemaskan otot-otot kita supaya elastis, lentur, luas, dan supaya tidak ada bagian-bagian tubuh kita yang kaku selama latihan-latihan nanti. Dan yang ketiga, latihan olah suara. Untuk menjadi seorang pemain drama yang baik, maka dia harus mempunyai dasar vokal yang baik pula. Vokal yang baik dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, dapat terdengar atau dalam jangkauan penonton sampai penonton yang paling belakang. Yang kedua, jelas atau biasa kita dengar dengan artikulasi atau pengucapan yang tepat. Dia tersampaikan misi atau yang biasa dikatakan dengan pesan dari dialog yang diucapkan tepat, tidak monoton. Materi yang kedua yaitu unsur pembentuk teater. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur pembentuk teater dan penjelasannya. Yang pertama, naskah lakon. Naskah lakon sebagaimana karya sastra lain pada dasarnya mempunyai struktur yang jelas, yaitu tema, plot, setting, dan tokoh. Akan tetapi naskah lakon yang khusus dipersiapkan untuk dipentaskan mempunyai struktur yang lain yang spesifik, yaitu eksposisi atau biasa dikatakan dengan pemaparan, komplikasi, klimaks, antiklimaks atau resolusi, dan konklusi atau biasa dikatakan juga dengan katastrofe. Kelima bagian tersebut pada perkembangan kemudian tidak diterapkan secara kaut tetapi lebih bersifat fungsionalistik. Yang kedua, sutradara. Di Indonesia, penanggung proses transformasi naskah lakon ke bentuk pemanggungan adalah sutradara yang merupakan pimpinan utama kerja kolektif sebuah teater. Baik buruknya pementasan teater ditentukan oleh kerja sutradara. Meskipun unsur-unsur lainnya juga berperan, tetapi masih berada di bawah kewenangan sutradara menurut Hariwaman tahun 1993. Ada beberapa type sutradara yang menjalankan penyutradaraannya sebagai berikut. A. Sutradara konseptor. Ia menentukan pokok penafsiran dan menyarankan konsep penafsirannya kepada pemain. Pemain dibiarkan mengembangkan konsep itu secara kreatif, tetapi juga terikat kepada pokok penafsiran. Yang B. Sutradara diktator. Ia mengharapkan pemain dicetak seperti dirinya sendiri. Tidak ada konsep penafsiran dua arah yang ia menambahkan seni sebagai dirinya. Sementara pemain dibentuk menjadi robot-robot yang kita tuli. Yang C. Sutradara koordinator. Ia menetapkan diri sebagai pengarah atau polisi lalu lintas yang mengkoordinasikan pemain dengan konsep pokok penafsirannya. Yang D. Sutradara penertalis. Bertindak sebagai guru atau suhu mengamalkan ilmu bersamaan dengan mengasuh batin para anggotanya. Teater disamakan dengan padepokan sehingga pemain adalah cantrik yang harus setia kepada sutradara. Dan yang ketiga, pemain adalah alat memeragakan tokoh, tetapi bukan sekedar alat yang harus ditundaikan naskah. Pemain wewenang membuat refleksi dari naskah melalui dirinya agar bisa merefleksikan tokoh sesuatu yang hidup. Pemain dituntut menghafal aspek-aspek pemeran yang dilatih secara khusus, yaitu jasmani atau biasa dikatakan
tubuh atau fisik, rohani atau biasa juga dikatakan jiwa atau emosi, dan intelektual. Memindahkan naskah lakon ke atas panggung melalui pemain tidak sederhana mengucapkan kata-kata yang di dalam naskah lakon atau sekedar memperagakan keinginan penulis, melainkan proses pemindahan mempunyai karakteristik sendiri, yaitu harus menghidupkan bahasa kata atau tulis menjadi bahasa pentas atau lisan. 4. Penonton. Tujuan terakhir suatu pementasan lakon adalah penonton. Respon penonton atas lakon menjadi suatu respon melingkar antara penonton dan pementasan. Banyak sutradara yang kurang memperhatikan penonton dan menganggapnya sebagai konsumsi yang hidup menerima begitu saja apa yang disuguhkan, sehingga terjadi sesuatu kegagalan pementasan penonton sebagai penyebabnya, karena mereka tidak mengerti atau kurang terdidik memahami sebuah pementasan. 4. Tata artistik. Tata artistik merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari teater pertunjukan. Teater menjadi tidak utuh tanpa adanya tata artistik yang mendukungnya. Unsur artistik di sini meliputi tata panggung, tata busana, tata cahaya, tata rias, tata musik yang membantu pementasan menjadi sempurna sebagai pertunjukan. A. Tata panggung adalah pengaturan pemandangan di panggung selama pementasan berlangsung. Tujuannya tidak sekedar pemain bisa dilihat penonton, tetapi juga menghidupkan pameran yang panggung. B. Tata cahaya atau lampu pengatur pencahayaan di daerah sekitar. Panggung yang fungsinya menghidupkan pemain yang suasananya lakon yang dibawakan yang sehingga suasananya istimewa. C. Tata musik adalah pengaturan musik yang mengiringi pementasan teater yang berguna untuk memberi penekanan pada suasana pemain dan mengiringi pergantian babak dan adegan. Tata suara adalah pengaturan keluaran suara yang dihasilkan dari berbagai sumber bunyi seperti suara aktor. Sekian penjelasan saya tadi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.